Anies waktu dia kasih uang ke gereja itu dengan ikatan politik loh Pak. Oh iya. Ngeri loh Pak. Itu bayangin ya, gereja Pentakosta itu ya, apa namanya organisasi gereja Pentakosta, PGPI, ya kan? Kalau Ya. PGI jelas dia nggak mau, PGI dari dulu nggak mau karena PGI kan orangnya Jokowi, ya kan? Tapi PGPI ini kan ikut Anies semua kan? Terus kemarin Anies kasih izin katanya 50 gereja, saya tanya sama orang HKBP, mereka bingung 50 gereja dari Hong Kong. Dia bilang begitu kan. Tapi wah udah menggelinjang tuh gereja, udah orgasme semua itu gereja-gereja itu. Gara-gara si Anies itu kan tolong. Nah itu kadang-kadang yang gini-gini loh, yang gini-gini ini membuat kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Asal udah mau deket pemilu dikasih begitu, wah langsung. Nah itu masalahnya Pak Robi. Dan sebetulnya siapa itu adiknya Prabowo tahu. Waktu itu saya pernah waktu dia liputan itu ya, sama Kompas atau siapa ya si adiknya Prabowo itu ya, dia pernah membahas itu, saya bilang nah ini nih. Sedang adiknya Prabowo juga support penyumbang gereja besar ya saudara ya, adiknya Prabowo ini. Cuman masalahnya. Oke, ada lagi Pak Tobing, Pak Robi Sugianto itu udah lama dia raise hand. Silakan Pak. Batanya saya dulu raise hand, Mbak. Batanya. Oke, Pak. Bapak translisi dulu ya. Habisnya Pak Robi langsung ya. Oke. Ya, saya duluan soalnya dari tadi. Oke, siap. Pak Tobing, selamat malam. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ini langsung ke topik aja ya. Gini Pak Jenderal, ini kan akan ada debat yang ketiga ini antara paslon ini. Ini yang akan dibahas ini kan masalah Hankam, pertahanan. Nah, pertanyaannya saya begini Pak, kira-kira bagaimana Pak Prabowo ini akan menjawab tentang masalah ketahanan pangan yang masalah food estate ini Pak? Kira-kira bagaimana menjawabnya Pak Prabowo-nya ini? Karena ya kan sempat ramai juga itu dipergunjingkan masalah food estate ini Pak. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Masalah food estate itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Menteri Pertanian. Core bisnisnya siapa? Menteri Pertanian, Pak. Ya Menteri Pertanian aja korupsi. Loh, Menteri Pertanian aja korupsi. Tetapi beginilah, kegagalan mungkin di dalam food estate itu bisa saja kita gagalkan. Tapi kegagalan itu dicari. Apa faktor-faktornya? Kenapa gagal? Sebenarnya apakah Pak Prabowo itu ahli di bidang pertanian? Tapi juga dengan tim. Tapi itu harusnya ditanyakan bukan di sini. Waktu kemarin debat pertama. Ya, itu debat pertama. Besok masalah pertahanan dan keamanan, bukan masalah ketahanan. Nah, itu juga terjadi perubahan setelah reformasi. Ya, Lembaga Pertahanan Nasional digantikan menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, tapi tetap aja namanya Lemhanas. Nah, tanya sama gubernur sana, Gubernur Lemhanas, kenapa bisa begitu? Karena dia core bisnisnya di situ. Nah, food estate, emangnya Prabowo bisa turun sampai ke bawah? Pasti ada kan di bawahnya. Cobalah. Begini, saya tidak bakat pertanian, tapi saya mencari tahu. Kalau kita mau nanam sesuatu, kita harus cek dulu topsoil yang ada di lapisan tanah itu. Kemudian yang kedua, ini cocoknya untuk tanam apa? Ya, contoh, tanam ubi itu singkong lah. Tanam singkong di ketinggian sekian,
itu pasti hasilnya nggak akan bagus. Ya, tapi di tanah yang agak datar itu bagus hasilnya. Ya, nggak sama. Seperti contoh, nanam asparagus di tanah yang ketinggian rendah dari permukaan laut, nggak akan tumbuh karena dia butuh di ketinggian 1000 meter lebih. Nah, ini kan pengetahuan ini harus Menteri Pertanian lebih pintar. Tapi Menteri Pertanian kita yang baru itu apa bakat dia jadi pertanian? Makanya kan saya katakan, menteri-menteri kita ini hanya utang budi, tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Makanya masuk penjara. Wajar lah. Itu sebenarnya terkait dengan etiket sebenarnya. Seperti Mahfud lah. Waktu zamannya Gus Dur diangkat jadi Menteri Pertahanan. Dia ahlinya pertanahan. Diangkat Gus Dur jadi pertahanan. Apa kompetensinya si Mahfud tentang pertahanan? Wajib militer juga nggak pernah. Ya, kalau saya punya etiket, maaf, saya tidak punya kompetensi di situ. Nah itu, tetapi karena udahlah, kita ini cocok-cocokkan aja lah, siapa yang cocok jadi menteri ini, siapa yang cocok jadi menteri ini, kemudian kedekatan juga. Ya mungkin karakternya Pak Mahfud bagus, tapi kompetensi. Sekarang Anda kalau diangkat jadi Menteri Pertahanan, mau Anda? Kalau Anda mau itu goblok memangnya. Kecuali Anda punya latar belakang militer, boleh. Ini satu contoh ya. Saya berikan contoh-contoh fakta. Saya melihat semuanya. Oke, lanjut. Oh, baik Pak Frans, sudah masih ada Pak Frans Lisi? Ya, sudah Mbak. Makasih. Thank you Pak Frans. Oke Pak Robi, silakan langsung pertanyaannya ke Pak Tobing. Selamat malam Pak Jenderal Tobing. Selamat malam juga. Yang saya pertanyakan, apakah bila mana Prabowo terpilih, apakah bisa dapat kepastian untuk agama minoritas beribadah? Itu satu. Kedua, apakah Prabowo nanti terpilih, SKP 2 menteri itu bisa dihapus? Karena saya lihat dari sejak reformasi, dengan pemilihan langsung baik dari pusat sampai daerah, itu semakin amburadul. Tetapi kalau Pak Tobing tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini, minimal Pak Tobing bisa menyampaikan untuk ke Bapak Prabowo kalau terpilih. Terima kasih. Baik, saya jawab langsung ya. Ya. Pemimpin sejati, ya, kepemimpinan sejati adalah pemimpin yang mau mendengar. Jadi di dalam kontestan para calon presiden ini, dia mau mendengar. Jadi begini, bukan what I want, tapi what the people need. Seharusnya ketiga calon ini mendengar apa kebutuhan para rakyat. Kemudian, bukan karena kemauan saya. Nah, SKB 2 menteri, itu udah pastilah. Pasti nanti akan berubah. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Pasti, yang pasti itu adalah perubahan. Karena era ke depan semuanya penuh dengan ketidakpastian.
Ya sekarang begini, SKB 2 menteri itu bisa dirubah lewat DPR. Siapa partai yang terbesar? Makanya kita tunggulah. Ini kan terjadi pergeseran paradigma. PSI yang dianggap partai picisan, mungkin dengan era tahun 2024 ini, dia bisa makin besar. Nah, kalau dia makin besar, kemudian Partai Gerindra juga makin besar, SKB 2 menteri pasti bisa dirubah. Karena yang bisa merubah itu, ya harus ada power sama pengaruh. Nah, kemudian, Jokowi itu nasionalis. Ibunya juga orang percaya. Adiknya juga orang percaya. Ya kan? Kemudian Gibran juga demikian. Istrinya kan orang Katolik tadinya. Jadi mereka ini lebih nasionalis daripada Ganjar sama Mahfud. Apalagi Anies sama Amin. Itu coba lihat dulu lah. Cara kita membuat perspektif, kita lihat dulu siapa mereka. Yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kita usahakan. Dia pemenang. Kalau Anies tidak akan berubah. Kalau Ganjar mungkin. Ya, karena dia SKB 2 menteri. Oh, baru sekarang dia ngomong. Karena waktu gubernur dia nggak ngomong. Karena mau mengemis rakyat. Mengemis pot dari rakyat. Nah. Ya, Pak Tobing, gini saya tambahin. Saya tidak mau melihat ke belakang. Ya. Tetapi yang saya lihat, Prabowo itu mantan tentara. Iya. Dengan dia mantan tentara purnawirawan, meskipun dipecat, tapi jiwa satria dan Pancasilanya itu ada. Setiap orang pasti ada kesalahan, Pak. Makanya kita jangan melihat ke belakang. Tapi yang saya inginkan, karena kalau kita melihat pada waktu sebelum reformasi, agama minoritas beribadah itu boleh dibilang tidak ada gangguan. Ada kecil sekali. Gitu. Tetapi sejak reformasi, ya kan, dan kepala dari presiden sampai daerah dipilih langsung, wah itu banyak sekali gangguannya. Dan sampai penutupan. Nah yang saya ya menjadi catatan untuk saya, dan juga saya titip catatan saya kepada Pak Tobing, bila mana Prabowo terpilih, Pak Tobing bisa menyampaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Robi, kita bisa menilai dulu lah. 25 tahun ya, mendekati 26 tahun, kita melaksanakan reformasi, sukses atau gagal? Tidak sukses. Apakah reformasi ini sukses atau gagal? No. Gagal. Oke, alasannya sudah kita tahu. Karena jawaban yang harus diberi, pasti memberikannya 50. Ada yang mengatakan sukses, ada yang mengatakan gagal. Ya. Tapi reformasi menurut analisa saya gagal. Karena konsepnya nggak ada. Apa konsep reformasi? Saya tanya dulu. Nah, kemudian kedua, kita tidak melihat bagaimana proses globalisasi ini. Ada perubahan yang terjadi. State actor, ada muncul non-state actor. Non-state actor ini lebih berbahaya daripada state actor. Kasus di Israel sana. Bukankah antara state actor dan non-state actor? Antara teroris, antara Hamas,
yang bukan negara. Nah, di Indonesia ini, karena merasa mayoritas, dia akan memimpin negara ini. Nggak bisa lah, karena itu sudah bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan konstitusi. Malah mau kita harusnya berpindah dari reformasi ke transformasi, tapi tidak ada. Jadi saya melihat juga ada buku yang diterbitkan oleh paslon nomor 2 tentang strategi transformasi Indonesia ke depan. Dari visi ini aja bisa kelihatan ini. Mana yang benar? Ini visi pribadi kan? Seharusnya kita minta visi pemerintahan yang akan dijalankan oleh mereka. Seperti contoh, waktu Clinton. Visi wakil presiden dan presidennya apa? Saya menginginkan pemerintahan dulu yang itulah mendukung konstitusi, memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup yang bisa untuk generasi cucu-cucunya. Oh, itu hebat itu visi. Ada rintangan terus. Tapi lihat, sejak Clinton jadi presiden, negara yang tidak demokrasi dicoba untuk menjadi demokrasi dengan kekuatan yang ada, bahkan kekuatan militer. Tapi dia tidak bisa ya merubah Cina sama Korea Utara. Ya kita lihat. Jadi belajar sejarah. Bahkan Deng Xiaoping waktu itu Clinton masuk ke Cina mau ceramah di Universitas Beijing. Selesai ceramah, apa kata Deng Xiaoping? Kalau Cina melakukan demokrasi yang seperti Anda di Amerika, seminggu lagi atau hari ini pun Cina tidak akan ada lagi. Nah, kenapa dua negara itu nggak bisa tembus? Lihat perubahan demokrasi. Filipina, Pakistan, mana lagi yang demokrasi? Malaysia, ya, mana lagi? Saya sekolah di Amerika, ya, sekolah masalah strategis. Saya waktu itu bicara, ya, tapi memang itu mimbar akademik. Orang Amerika masih mau terima. Your demokrasi tidak cocok untuk Indonesia. Saya bilang, kita punya demokrasi Pancasila. Tapi karena Anda merubah, hancurlah negara kami gara-gara ini. Pernahkah di antara kita ini yang menghitung berapa biaya dihabiskan untuk pilkada, pemilu, berapa triliun dihitung dari zaman reformasi 26 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Berapa? Kalau uang itu dikumpulkan, bisa membangun rumah rakyat. Setiap pesta demokrasi ini pasti menghabiskan uang, baik uang pribadi maupun uang negara. Contoh semula ini. Jadi para founding fathers kita dulu sudah benar demokrasi Pancasila melalui permusyawaratan perwakilan. Ya kan ada perwakilan rakyat di sana. Nah, jadi kita ini diambang kancuran. Kalau Prabowo dulu berasumsi 2030 udah bubar. Kalau menurut saya pun kita sekarang udah bubar. Geopolitik, saya ingatkan lagi ya, untuk saudara-saudara yang ada di Zoom ini, geopolitik itu sudah berubah. Bukan fisik lagi, tapi non-fisik. Apa itu non-fisik? Mindset Anda. Ya, dengan menggunakan apa? Itu informasi itu. Yang hoax itu, mindset Anda berubah.
Ya, mindset kita dirubah. Kalau mindset sudah dirubah anak bangsa ini, bagaimana lagi tercipta semangat persatuan dan kesatuan? Ingat ya, perbedaan yang ada di Indonesia itu merupakan suatu kekuatan. Tapi perbedaan yang ada dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi kelemahan, sumber penghancuran. Nah, saya beritahu dulu ya, hebatnya para founding fathers. Perintah yang diamanatkan di dalam pembukaan konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia. Kenapa tidak seluruh? Kenapa tidak semua? Segenap itu apa artinya? Kalau genap itu bulat. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas, tidak ada pribumi, tidak ada non-pribumi. Kalau dia bangsa Indonesia, ya, kalau dia laki-laki, dia saudaraku. Kalau dia wanita, dia saudariku. Itulah kebinekaan itu. Itulah namanya unity in diversity. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Tapi sekarang mau dihancurkan. Perbedaan mayoritas dan minoritas. Ini kenapa? Itu banyak yang ngomong, saya Indonesia, saya Pancasila. Allah, nggak usah lah pakai komentar seperti itu. Ya, nih biar bapak-bapak tahu lah. Nih, saya kasih tahu contohnya. Aduh, mana ini? Coba saya tanyakan. Boleh saya tambahin Pak Tobing? Boleh, silakan. Kalau paslon nomor 2 nanti masuk putaran kedua, dan putaran kedua yang masuk paslon 2 dan 3, tetapi kalau paslon kedua ini menerima koalisi atau menerima dukungan dari karunia, saya pastikan kalah. Bagaimana? Kalau paslon ini saya perkirakan ini 2 putaran Pilpres ini. Oke. Yang masuk ini nomor 2 dan nomor 3. Tetapi pada waktu di putaran kedua ini, paslon nomor 2 menerima dukungan atau koalisi kepada karunia, saya pastikan nomor 2 kalah. Karena seperti yang Pak Pausam bilang, suara minoritas itu menentukan. Kita belajar pada tahun 2019, harusnya Prabowo menang. Tapi karena Prabowo menerima dukungan karunia, suara minoritas atau suara agama minoritas beralih ke Jokowi. Oke. Saya mau katakan, bukan karena itu. Karena orang, ya rakyat kita ini, sudah keburu jatuh cinta sama Jokowi. Itu saja. Ya, karena jatuh cinta kepada Jokowi. Bukan karena pengaruh minoritas. Ini peranggapan dari saya. Nah, sekarang dalam pemilu ini, ya, kalau nanti 2 putaran, siapa yang menang? Ya itu yang tadi saya bilang. Kalau di putaran kedua ini yang masuk nomor 2 dan nomor 3, tetapi kalau nomor 2 tidak menerima koalisi daripada nomor 1, yang ada satu karunia, saya yakin Prabowo menang. Tetapi kalau menerima koalisi kepada satu
karunia, saya pastikan kalah. Sekarang begini, Itu analisa saya pada waktu tahun 2019. Dan setelah sudah terpilih Jokowi menang, ternyata Pak Pausang juga membahas itu. Karena begini Pak, pada waktu itu, ya kan, suara Jokowi dan Prabowo pada waktu itu sama kuat. Tapi begitu Prabowo menerima dukungan dari karunia, itu agama minoritas semuanya beralih ke Jokowi. Sehingga Jokowi jadi mendapatkan beginilah, suara mengapa orang sedikit lah. beralih ke Jokowi? Karena waktu itu kan cuma dua. Iya, Iya, Nah, ini cuma sama. dua. Benar. Kalau Jadi- ini sama Pak Dobing. Tapi nanti kalau ini sudah masuk ke putaran kedua, ya kan? Sekarang ini kan terpecah nih, suara minoritas, agama minoritas terpecah nih. Ada yang kedua, ada yang ketiga nih. Pak. Ada yang pertama juga, Pak. Iya, Ada yang pertama juga. Kan juga. pusing juga minoritas ini goblok-goblok soalnya apa nih? Ada, Dikasih duit, dikasih duit, dipuji-puji dikit langsung menggelinjang keenakan. Yang pertama Saya bilang kan, Gilbert. Banyak Benar, gereja tapi yang kecil menerima Pak. sumbangan dari Benar. si Anies. Tapi kecil Pak. Apa? Banyak Suara loh, Pak. Banyak loh, Pak. satu. Itu waktu Anies waktu dia kasih uang ke gereja itu dengan ikatan politik loh, Pak. Oh iya, Ngeri loh, Pak. Itu bayangin ya. Gereja Pentakosta itu ya, apa namanya? Organisasi Gereja Pentakosta PGPI, ya kan? Kalau Ya. PGI jelas dia nggak mau. PGI dari dulu nggak mau karena PGI kan orangnya Jokowi. Ya. Ya kan? Tapi PGPI ini kan ikut Anies semua kan. Terus kemarin Anies kasih izin katanya 50 gereja, saya tanya sama orang HKBP, mereka bingung 50 gereja dari Hong Kong. Dia bilang begitu kan. Tapi wah udah menggelinjang tuh gereja udah orgasme semua itu gereja-gereja itu. Gara-gara si Anies itu kan tolong. Nah itu kadang-kadang yang gini-gini loh, yang gini-gini ini membuat kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Asal udah mau deket pemilu dikasih begitu, wah langsung. Nah itu masalahnya Pak Robi. Dan sebetulnya siapa itu adiknya Prabowo tahu. Waktu itu saya pernah waktu dia liputan itu ya, di sama Kompas atau siapa ya si adiknya Prabowo itu ya, dia pernah membahas dikit, saya bilang nah ini nih. Sedang adiknya Prabowo juga support penyumbang gereja besar ya saudara ya, adiknya Prabowo ini. Cuman masalahnya balik itu tadi, si siapa namanya, si Anisnya sudah telanjur masuk ke dalam, sementara ganjarnya kurang cepat. Nah Prabowo Nanti- juga ada adiknya. Nanti saya WA ke Pak Pausang lah. Ya. Saya punya data. Boleh. Setelah Prabowo ini mengambil wakilnya Gibran, setelah udah didaftarkan kurang lebih 2 minggu setelah didaftarkan itu banyak sekali yang dari kumpulan Anies itu ya Gibran ya. kumpulan pendeta itu pada ke Prabowo. Ya dengan sendirinya karena Gibran kan terkenal berani nyopot segelnya gereja kan. Ketika gereja disegel dia berani nyopot, makanya disitulah Gibran naik daun kan. Makanya saya bilang kalau yang paslon ke-1 ini orang-orang yang tadinya di paslon 1 loh Pak, pada waktu gubernur. Ya. Sekarang udah pada beralih nih ke paslon 2. Sebagian besar Pak. Udah beralih ke yang kedua. Nah, makanya saya bilang kalau nanti putaran kedua, ini kan ada Pak Tobing nih. Pak Tobing bisa memberi nasihat gitu. Ya, Pak Tobing dulu mungkin jawab, kali Pak Tobing jawab, nanti saya mau tunjukkan kalau pemilu di Belanda itu materinya seperti apa ya. Paling Pak Tobing silakan.
Jadi begini, paradigma, inilah, kita harus paham betul ini tentang paradigma. Paradigma pada saat pemilu pada tahun 2019 berbeda dengan paradigma yang sekarang. Nah, cuman beginilah, kita tidak sebagai orang Kristen aja tidak punya ketetapan. Ya, setia kepada siapa saya? Apa kita setia kepada calon yang dipilih atau setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila? Dari paparan kemarin ya, saya beritahu yang ngomong ideologi Pancasila sama konstitusi cuman Prabowo. Waktu Gibran yang ngomong selamat hari Ibu dan selamat hari Natal cuman Gibran. Nah, itu coba kadang-kadang kata yang kecil gitu tidak pernah dianalisa. Paslon 1 sama paslon 2 tidak mengucapkan itu. Karena takut dibilang sama siapa? Sama ulama-ulama dia. Haram. Coba lihat, buka lagi lah. Jadi Pak Robi berbeda. Ya. Itu aja lah komentar saya. Pak Matias udah lama sih nunggu, kalau ini Pak Matias dulu bisa atau? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.